Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andun. Pernahkah kita berdiri di satu titik dalam hidup, menoleh ke belakang pada apa yang telah kita lewati sambil bertanya, kemana langkah ini akan membawa kita? Dalam sejarah peradaban manusia, ada satu sosok dewa yang tidak memegang senjata, tidak pula menguasai petir, tetapi menguasai sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu awal dan perubahan. Ia memiliki dua wajah, satu menatap masa lalu dan satu lagi menatap masa depan. Dialah Janus, dewa Romawi penjaga pintu, waktu, dan transisi hidup. Bahkan nama bulan Januari yang kita kenal hari ini berasal dari namanya, sebagai simbol bulan pembuka, gerbang antara tahun yang berlalu dan tahun yang akan datang. Dan hari ini kita akan membuka satu pintu sejarah untuk memahami makna perubahan, kebijaksanaan, dan pilihan manusia dari kisah Dewa Janus ini. Tidak perlu berlama-lama karena anak punya hak untuk mendengarkan cerita dan setiap cerita punya kekuatan untuk menanamkan kebaikan. Langsung saja kita masuk dalam cerita Andun sebelum tidur. Siapakah Dewa Janus? Dalam mitologi Romawi kuno, Janus adalah dewa yang sangat unik dan tidak memiliki padanan langsung dalam mitologi Yunani. Ia adalah dewa awal dan akhir, masa lalu dan masa depan, masuk dan keluar, serta transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Oh ya, padanan itu maksudnya versi lain dari dewa tersebut. Misalkan dewa Jupiter, versi lainnya dewa Zeus. Terus dewa Mars, versi lainnya dewa Ares. Terus misalkan lagi dewa Neptunus, versi lainnya Poseidon. Nah, Janus itu berbeda, tidak ada versi lainnya. Janus hampir selalu digambarkan dengan dua wajah. Satu wajah menghadap ke masa lalu dan satu wajahnya lagi itu menghadap ke masa depan. Nama Janus sendiri itu berasal dari kata Latin Janua yang berarti pintu dan Janus yang berarti lorong atau gerbang. Dari sinilah kita mendapat nama bulan Januari, bulan pembuka tahun. Catatan penting nih teman-teman, Janus itu bukan dewa perang, bukan dewa cinta, atau bahkan bukan dewa petir, melainkan dia ini adalah dewa permulaan dan dewa akhiran. Menurut sejarawan Romawi Marcus Terentius pada abad pertama sebelum Masehi, Janus adalah salah satu dewa paling tua dalam kepercayaan Romawi, bahkan lebih tua dari Jupiter dalam praktek ritual. Dalam banyak doa Romawi kuno, Janus itu selalu disebut pertama, bahkan sebelum Jupiter. Ini menunjukkan bahwa bagi bangsa Romawi, tidak ada sesuatu yang bisa dimulai tanpa pintu dibuka terlebih dahulu. Dalam beberapa sumber kuno, Janus itu bukan sekedar dewa, melainkan pernah menjadi raja manusia di wilayah Latium atau Italia kuno. Jadi kisahnya begini. Ketika dewa Saturnus atau dewa waktu dan pertanian itu dikalahkan oleh putranya Jupiter, Saturnus akhirnya melarikan diri nih ke Italia. Di sanalah ia disambut dengan sangat baik oleh Janus yang dikenal sebagai raja yang bijaksana yang memerintah dengan keadilan. Sebagai balasan atas kebaikan itu, Saturnus akhirnya mengajarkan manusia itu bertani. Di lain sisi, Janus juga sudah mengajarkan manusia itu hukum, peradaban, dan keteraturan. Inilah masa yang disebut oleh bangsa Romawi itu sebagai zaman keemasan atau Golden Age. Karena pengaruh dan kebijaksanaannya, setelah wafat, akhirnya Janus diangkat menjadi seorang dewa. Seperti yang sebelumnya sempat disinggung, Janus memiliki dua wajah yang mana memiliki makna simbolik. Berbeda dengan makhluk bermuka dua dalam mitologi lainnya yang sering bermakna licik, dua wajah Janus ini melambangkan kebijaksanaan. Menurut Ovidius dalam kitabnya Fasti, satu wajahku melihat apa yang telah terjadi, wajah lain melihat apa yang akan datang, kata Janus. Maknanya itu adalah manusia bijak itu belajar dari masa lalu, namun tetap bersiap menghadapi masa depan. Janus tidak memalingkan wajah dari masa lalu.
tetapi juga tidak terjebak di dalamnya. Salah satu peran Janus yang paling terkenal itu adalah sebagai penjaga gerbang perang. Jadi di Roma itu terdapat bangunan suci bernama Janus Geminus. Nah, aturannya adalah saat gerbang terbuka, tandanya Roma sedang berperang. Saat gerbang tertutup, tandanya Roma sedang damai. Menurut sejarawan Livy, selama ratusan tahun gerbang ini itu hampir selalu terbuka karena memang Roma itu hampir selalu berperang. Tercatat nih dalam sejarah, gerbang Janus itu sangat jarang tertutup. Salah satu penutupan paling terkenal itu terjadi pada masa Kaisar Agustus sebagai simbol Pax Romana atau perdamaian Romawi. Nah, perlu diketahui juga nih teman-teman, Janus bukan dewa yang jauh dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari bangsa Romawi, ia hadir dalam awal perjalanan, awal pernikahan, awal kontrak, awal doa, dan juga awal tahun. Setiap perubahan hidup dianggap sebagai melewati pintu, dan Janus adalah penjaganya. Oh ya, berbeda nih dengan dewa-dewa lain yang sering menipu manusia. Janus tidak dikenal sebagai penipu. Dia juga dikenal tidak suka konflik dan tidak mencampuri takdir manusia secara sewenang-wenang. Ia hanya menjaga transisi, bukan menentukan hasilnya. Nah, pelajaran apa nih yang dapat diambil dari kisah Dewa Janus ini? Menurut Anun sendiri, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Dewa Janus. Yang pertama, masa lalu adalah guru, bukan penjara. Janus memiliki dua wajah bukan untuk hidup dalam dua dunia, tetapi agar manusia belajar dari masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Masa lalu memberi pelajaran, bukan tempat tinggal. Yang kedua, setiap awal membutuhkan kesadaran. Janus adalah dewa permulaan. Ia mengajarkan bahwa memulai sesuatu bukan soal waktu, tetapi soal niat, kesiapan, dan arah. Tidak semua awal membawa kebaikan, tetapi setiap awal menuntut tanggung jawab. Ketiga, perubahan adalah bagian alami kehidupan. Janus menjaga pintu dan transisi, menandakan bahwa perubahan bukan gangguan, melainkan fitrah kehidupan manusia. Menolak perubahan sama dengan menolak pertumbuhan. Keempat, kebijaksanaan lahir dari keseimbangan. Janus tidak menolak masa lalu dan tidak buta terhadap masa depan. Kebijaksanaan muncul ketika manusia mampu menjembatani pengalaman dan harapan. Nah, lalu pelajaran yang bisa diambil dari Dewa Janus yang kelima itu adalah tidak semua hal harus diperangi. Gerbang Janus terbuka saat perang dan tertutup saat damai. Ini mengajarkan bahwa kedewasaan bukan selalu tentang menang, tetapi tahu kapan berhenti bertarung. Keenam, transisi hidup adalah momen sakral. Awal tahun, pernikahan, perjalanan, atau keputusan besar itu merupakan pintu dalam hidup. Janus mengingatkan kita untuk melangkah dengan sadar, bukan dengan tergesa-gesa. Lalu pelajaran kita bisa ambil dari kisah Dewa Janus ini yang terakhir adalah, atau yang ketujuh, perubahan tidak menentukan hasil, pilihanlah yang menentukannya. Janus hanya membuka pintu, ia tidak memaksa manusia melangkah kemana. Artinya kesempatan itu datang ke semua orang, tetapi hasil itu ditentukan oleh keputusan dari masing-masing orang tersebut. Nah, relevansi kisah Janus untuk zaman modern ini adalah kita itu hidup di persimpangan perubahan. Teknologi melaju cepat dan saat ini itu nilai lama sering ditinggalkan. Janus mengingatkan, jangan melangkah tanpa menoleh dan jangan menoleh tanpa melangkah. Sebagai penutup, Janus mengajarkan kita satu hal penting. Hidup bukan tentang menoleh atau melangkah saja, tetapi tentang mengetahui kapan harus menoleh dan berani melangkah setelahnya. Nah, itu aja teman-teman kisah dari Dewa Janus kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat diambil manfaatnya atau diambil pelajarannya.
Terima kasih sudah menyimak, tapi sebelumnya yuk dibantu dulu di like, comment, subscribe videonya dan di share ke sebanyak-banyaknya supaya makin banyak orang yang merasakan manfaat atau mendapatkan manfaat dari video Andun kali ini, dan diklik juga notifikasinya supaya tidak tertinggal video-video Andun yang lainnya. Itu aja teman-teman, terima kasih sudah menyimak, sampai bertemu kembali di video-video Andun selanjutnya. Bye bye. Bismika Allah ma'aya wa bismika amin amin.